Mitra bisnis, Yusuf Kala mengkritik sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Seharusnya menurut JK, Indonesia tidak studi banding atau mencontoh sistem pendidikan negara maju seperti Finlandia maupun Singapura. Sebab dari sisi jumlah penduduk hingga pendapatan per kapita, Indonesia sangat berlainan dengan dua negara itu. Menurut JK, Indonesia seharusnya mengacu pada Tiongkok, India, Jepang maupun Korea Selatan. JK juga menilai ujian nasional di Indonesia seharusnya tidak dihapuskan. Apa komentar Anda mengenai sistem pendidikan di Indonesia yang lebih mencontoh negara maju seperti Finlandia dan Singapura dibanding mengacu pada Tiongkok dan India ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, saya Edwin mau komentar. Kalau untuk saya sih memang sistem pendidikan di Indonesia ini sih harusnya ya harus dibenahin lah ya. Pertama-tama, kedua oke lah Menteri Pendiknas kita ini juga sudah oke, tapi masalah pelaksanaannya pun juga belum sempurna sama sekali. Masih perlu kita perbaiki juga. Namun ya apa yang dikomentari Pak Yusuf Kala sih ada benernya juga. Memang harus diperbaiki lah kita punya sistem pendidikan kita itu. Cuman ya balik lagi, setiap negara kan beda-beda punya aturan masing-masing dan sistemnya mereka juga kalau seperti Finlandia itu kan ya memang betul karena intinya kan mereka kan ingin lebih maju lagi. Bahkan sampai masuk peringkat teratas loh dia loh di Finlandia. Lain dengan seperti di Tiongkok, di Jepang, di Singapura, ya mereka juga sistem pendidikan mereka juga bagus. Ya saya harap sih ya kita Indonesia bisa ngikutin seperti mereka lah gitu. Kalau menurut saya ini yang sangat mendasar sih yang harusnya dibenahin dulu di pendidikan di kita ya. Kalau ngacu ke negara maju yang mereka memang sumber daya sarananya itu sudah memungkinkan ya. Konkretnya gini, kayak di kita ini hal-hal mendasar tentang pendidikan aja masih banyak salah Pak. Contoh, kaitan zonasi, kaitan ketersediaan prasarana pendukung pendidikan dari mulai dasar sampai pendidikan tinggi. Artinya kayak rasio ketersediaan sekolah negeri ya pemerintah ya. Di seluruh Indonesia ini kan nggak sebanding Pak dengan populasi penduduk. Itu dulu deh yang dibenahin Pak, bicara kualitas gitu kan. Standar di mana negara maju atau standar internasional itu mereka berlakuin di negaranya. Kalau sekolah swasta Pak, ya memang sudah mengacu banyak di kita ya, khususnya di kota-kota besar. Ada sekolah-sekolah terpadu, sekolah-sekolah taraf internasional yang kurikulumnya itu udah mengacu sebagian ke kurikulum internasional gitu ya. Itu sih Pak maksud saya. Kalau bicara tentang standar Singapura, itu nggak sebanding kalau dibandingkan dengan kita gitu loh. Itu. Ya, jadi saya pikir seperti tadi Akong bilang, memang Yusuf Kala ini jangan didengerin. Kalau kita mau lihat, mungkin kalau kita ada waktu ya dan Pak Yusuf Kala terbuka, itu anak cucunya sekolah di sekolah negeri SD, SMP, SMA Indonesia enggak? Apakah berkuliah di sistem yang ujian nasional apa tidak? Saya rasa tidak. Banyak orang-orang kaya di Indonesia, apalagi pejabat dan orang kaya seperti Pak Yusuf Kala itu, barangkali ya dalam konteks Yusuf Kala, tapi in general dalam konteks orang kaya di Indonesia, itu anak-anaknya sekolah-sekolah di internasional juga, di Jakarta ini misalnya. Minimal dia masukin sekolah yang kurikulumnya Cambridge, nah gitu, yang uang sekolahnya 1 tahun bisa 200 juta, dan itu tidak ada UN-nya juga, tidak ada ujian nasionalnya. Jadi mereka-mereka ini kadang munafik juga. Dia suruh rakyat itu, anak sekolah itu yang sudah diperbaiki oleh Pak Nadiem memanusiakan manusia. Karena sebenarnya ini bukan perkara menyebut nama Finland atau Burkina Faso, bukan. Ini bukan perkara nama negara. Finland, Swedia, terus kita benci Cina dan India. Ini masalah memanusiakan manusia, bahwa anak-anak kita itu di dunia sekolah itu punya passionnya, punya naturnya masing-masing. Ada yang memang jago di dunia sosial, humaniora, ada yang jago di bidang olahraga, ada yang di matematika eksakta dan seterusnya.
Dan itu tidak boleh diadili melalui ujian nasional. Yang kalau ujian nasional itu kalau zamannya kita dulu, Eptanas itu matematika, bahasa Indonesia, fisika dan seterusnya. Pokoknya di 4 mata kuliah atau 4 mata pelajaran itu kamu SD gagal, SMP gagal, SMA gagal di 4 mata pelajaran itu, masa bodoh dengan pelajaran yang lain atau kekuatan kamu yang lain untuk beratletik dan sebagainya, sendera tari, kamu tetap anak bodoh gitu loh. Dan kalau dibilang bahwa kita harus meniru China, meniru India, coba Pak JK ini kan orang kaya, dia pasti pernah ke Harvard atau Universitas Melbourne, UCIT, ANU di Canberra. Itu halaman bermainnya diisi oleh siapa? Oleh anak-anak China, oleh anak-anak India. Itu Pak Gita Wirjawan juga udah pernah bilang, ratusan ribu, puluhan ribu itu dari Korea, dari China, dari India itu yang dikirim ke top ranking universitas itu. Dan inilah yang secara secara internasional maupun domestik coba dilakukan dalam jangka pendek oleh Pak Nadiem. Saya tidak membela Departemen Pendidikan secara keseluruhan, karena oknum-oknum bandit juga ada juga itu di Kemendikbud itu di bawah Pak Nadiem, cuman dia pandai cari muka depan Pak Nadiem. Tapi Nadiem sebagai sebuah penggerak itu dengan jangka pendek sudah menginternasionalisasi anak-anak kita. Dan di dalam dunia domestik, bagaimana seorang anak kuliah di Kudus itu bisa praktek kerja di Astra kalau nggak difasilitasi oleh kegiatan kampus merdekanya oleh Kemendikbud. Emang mau Astra atau BCA atau perusahaan-perusahaan besar itu nerima dari kampus-kampus atau orang-orang yang tidak difasilitasi oleh kegiatan seperti ini? Itu sebuah prestasi gitu. Jadi jangan sampai harus ada UN. Lo masak anak-anak yang jago sendera tari, anak-anak yang melukis, yang jago memasak dengan naluriah yang dikasih Allah pada dia, harus dihukum dengan 5 mata pelajaran itu. Terus memang kalau kita lihat produk dari pendidikan 40 tahun yang lalu seperti Pak JK atau yang sekarang ini usianya udah 60 tahun, pintar banget, mampu memimpin bangsa Indonesia ini? Enggak, kita tetap nggak jadi negara maju kok, udah hampir 80 tahun merdeka. Kan jalan di tempat juga pembangunan kita, sisanya kan hanya pertumbuhan dipicu oleh swasta kan. Jadi apa dampak ke pendidikan yang mereka lakukan? Nggak ada juga gitu. Oleh karena itu, maksud saya mari kita hargai dan dilanjutkan apa yang telah dibikin oleh Pak Nadiem sambil membuang oknum-oknum bandit yang ada di Kemendikbud. Terima kasih. Nah, jadi kalau opini saya gini, Pak JK 2 tahun jadi menteri, jadi wakil presiden. Apa kontribusinya yang udah dilakukan di pendidikan? Itu satu. Terus dia mengklaim UN. Beberapa pendengar ada yang setuju, tadi barusan Bapak ini kayaknya enggak. Dan kalau saya lihat, kalau kita coba cerna statementnya Pak JK, dia mencontohkan pendidikan luar negeri. Luar negeri nggak ada UN, Pak. Terus di sini dia bilang harus UN. Jadi yang benar yang mana? Nah, kita tahu di era manapun setiap ganti presiden, ganti kurikulum, ganti objekan, ganti sabetan, ganti cipratan uang. Mulai dari buku, apa aja pokoknya mereka bongkar pasang, yang penting cuan. Nah, itulah yang merusak. Bagaimana mereka mencari fulus, cari uang, membobol, supaya mempertebal pundi-pundi mereka. Kita balik lagi. Kalau mau kita pakai sistem luar negeri, ya cuma 5 mata pelajaran yang penting. Sisanya agama lah, segala macam dikembalikan ke keluarga. Kita fokus. Nah, tapi ini kan enggak. Jadi statementnya JK sendiri kontradiktif, nggak menyambung gitu. Mau sesuai luar negeri, tapi juga mau ujian nasional. Lucu, itu aja. Makasih ya. Mungkin sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau, Pak JK, bagus-bagus aja, Pak. Artinya tiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat dengan backgroundnya masing-masing gitu ya. Cuma kalau boleh melihat perkembangan sekarang kan faktanya kita semakin diperkaya, semakin menambah wawasan baru gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh timnya Mas Nadiem ini sebenarnya udah bagus, Pak. Sehingga dilanjutkan, diinovasikan, disinergikan, dikolaborasikan supaya hasilnya lebih maksimal, itu aja. Ya, saya sebetulnya
dengar JK nih nggak respect ya Pak. Kenapa? Ya mungkin maksudnya dia tuh statement kayak gitu tuh dikiranya orang Indonesia nih bodoh-bodoh. Iya kan? Iya. Itu yang bikin saya marah kayak gitu loh. Jadi JK ini apa kompetensinya apa? Ya kan? Ahli pendidikan juga bukan, ya kan? Malah kelayaban ke ini istilahnya bos-bosnya teroris tuh, ya panglima teroris dari Taliban maupun. Halo? Ya, silakan Pak. Iya, keahliannya kan begitu. Ya, jadi saya pikir memang orang ini tidak kompeten. Oke. Ya itu malah jadi saya pikir orang Indonesia harus pinter deh. Saya melihatnya begini ya. Zaman pre-reformasi ya. Zaman Orde Baru lah katakanlah. Itu pendidikannya stabil gitu ya. Malah cenderung monoton kan. Oke. Variasinya paling ya nambah setengah tahun pendidikan waktu itu ya. Kecil banget. Nah tapi itu aja gitu pendidikan itu. Nah, sekarang ini begitu masuk masa reformasi, tiap ganti menteri ganti sistem. Nah kan masing-masing punya modifikasinya. Cuman menurut saya saya tidak tahu, saya bukan ahli dalam pendidikan, tapi menurut saya ya ini kan membuat kebingungan pada anak-anak kalau mau diganti-ganti gitu kan. Mari, kenapa sih? Menurut saya pendidikan itu tidak melihat pada sistem Finlandia yang per kapita, enggak. Menurut saya enggak. Itu kan bagaimana meng-create kemampuan anak-anak itu dibentuk supaya menjadi lebih kreatif sebenarnya dengan cara seperti apa. Mau cara Cina, cara Singapura, cara apa kan itu masing-masing. Cuman menurut saya punya pengalaman pada anak saya sendiri ya, pada sistem kurikulum yang sekarang ini ya, bukan saya mengatakan ini yang terbaik. Saya tidak mengatakan ini yang terbaik, tapi menurut saya melihat ada satu perbedaan daripada dulu waktu saya sekolah. Bahwa anak-anak itu sekarang lebih kreatif. Mereka dipacu literasi. Bagaimana literasi, bagaimana membuat sesuatu yang lain gitu loh. Meng-create sesuatu hasil karya gitu kan. Nah menurut saya ini bagus gitu loh. Menurut saya pribadi ini, oh iya bagus juga ya. Mereka nggak dia jajalin hafalan-hafalan buta. Lu harus tahu ini, apalagi dulu saya itu zaman saya sekolah harus tahu nama-nama menteri. Ngapain pula gitu zaman sekarang diganti pula kan. Gitu lah. Tapi maksud saya melihat bahwa kurikulum saat ini saya nggak tahu namanya mau merdeka apakah diadop dari negara mana nggak tahu, tapi hasilnya memberikan kreativitas pada anak-anak, menghasilkan kreativitas pada anak-anak, memacu kemandirian anak dalam belajar. Itu yang saya tangkap dengan dulu. Tapi mengenai ujian nasional itu ya saya nggak tahu apakah itu berguna atau tidak, karena menurut saya kalaupun tidak ada ujian nasional kita tidak perlu ranking. Sekarang ada ranking, karena sekarang ada ranking satu itu tidak ada, tidak ada ranking. Jadi itu tidak membuat anak-anak yang tidak dapat ranking menjadi pesimis, tapi tidak membuat orang juga menjadi lebih sombong gitu loh. Menurut saya masing-masing itu saya kira apapun itu menurut saya mari kita cobalah lebih berlanjut lebih lama lah, saya kira itu. Sistem tuh semua udah baik, semua udah selesai. Nggak ada yang perlu diubah-ubah lah. Lu mau pendidikan sistem gimana begini begitu ya kan, lu kalau udah jadi profesor kayak ente kan udah selesai semua gitu. Yang penting itu satu, kayak kemarin itu waktu zamannya siapa, Bambang Wijoyanto ya, kan KPK kan pada nongol dari kampus-kampus. Ente tahu kan korupsi pendidikan, sampai pendidikan aja dikorupsi, malu-maluin ya kan. Ya itulah aja diadain lagi. Jangan cuma di kampus-kampus negeri semuanya gitu. Mau negeri mau swasta begitu ya. Masukin, masa lo nggak jawab apa-apa lo jadi juara 1. Kampus bergengsi lagi. Katanya nomor 1 Indonesia. Ember katanya. Nggak tahu kan kita nggak nunjuk kampus mana ya kan. Saya kira ini pendidikan Indonesia itu sudah dibuat dengan
rakyat sebanding rakyat yang ada di Indonesia. Sudah cukup lah. Mau sistem kurikulum merdeka atau apa yang lainnya, itu kita tampung aja dulu. Jangan mencontoh sana sini. Karakternya kan beda-beda. Iya. Maksud saya sudah ditampung saja, ya kan, berkompetisi dengan itu. Nah cuma maksud saya dengan adanya kurikulum baru ini, Mbok ya, dibarengi dengan apa ya? Menurut saya pendidikan guru untuk menyertai kurikulum yang ada. Yeah. Semua pendidikan yang ada di Indonesia kan berjenjang dari SD, SMP, SMA. Pendidikan kan beda-beda. Nah, maksud saya coba libatkan BRIN, Mbak, Badan Riset Nasional, ya kan, untuk bisa apa sih yang bisa diperbaiki, diperbarui, dikurangi, maksud saya. Ya, terus kemudian mengenai apa zona yang lain, menurut saya ini kan juga tolonglah pemerintah ini memperbanyak sekolah yang dekat dengan penduduk yang mau menerima. Ya. Itu maksud saya, perbanyak sekolah. Saya juga cuman persoalannya antara Departemen Pendidikan dengan PUPR, maksud saya yang membangun itu, yaitu harus ada sinkronisasi, maksud saya. Kesimpulannya bagi saya tidak ada masalah dengan pendidikan yang ada, sesuai dengan rakyat yang ada di kita. Demikian. Kalau sistem pendidikan biasanya kalau menterinya diganti itu selalu ada perubahan kurikulum, Pak. Apalagi kurikulum merdeka yang menandaskan tidak ada IPA IPS untuk kelas 3 ini. 1, 2, 3 kali ya. Dulu anak saya masih sebelum masuk ke perguruan tinggi dia masih ada tuh IPA IPS. Jadi artinya perlu dipertanyakan kembali nih ya. Saya kira ini bermanfaat sekali untuk IPA IPS-nya nih. Jangan sampai terjadi hal-hal yang ini nih kurang berkenan di mata masyarakat gitu loh. Itu aja yang pertama. Kedua, masalah ini nih Pak, seringkali perubahan-perubahan di mana dulu Menteri Pendidikan kita ini kan bilang tidak boleh ada mata pelajaran bahasa Inggris kan waktu itu digaungkan itu, padahal mata pelajaran bahasa Inggris penting sekali Pak. Di perguruan tinggi itu kalau nggak mempelajari intermediate untuk pelajaran pengantar bahasa Inggris itu jelas-jelas kita tidak mengerti loh. Anak saya yang paling besar tuh sebagian besar mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi artinya seorang pendidik atau seorang menteri atau CEO menteri itu harusnya punya wawasan yang luas ya. Jangan mencuat atau memberikan wacana ini dan itu yang merugikan kepentingan banyak rakyat. Itu contoh-contoh aja. Cuma kalau untuk revitalisasi sekolah saya setuju Pak. Itu perbaikan untuk anak didik ya. Betul. Artinya harus betul-betul diperhatikan, prasarananya juga diperbaiki gitu loh. Sehingga sistem pendidikan bisa kembali lagi lancar. Jadi saya kira itu aja sih masukannya. Cuman memang nggak semua yang bisa kita harapkan kesempurnaan dari seorang menteri Pak. Nah, betul. Padahal itu di bawahnya ada profesor dokter yang bisa memberikan nasihat-nasihat. Itu aja sih Pak. Saya mau komen gini belak-belakan juga ya. Saya tidak respect dengan yang namanya Pak JK. JK bawa Taliban ke Indonesia. JK mengiklankan Taliban bahwa Taliban itu bagus bla 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 dan Taliban itu sudah beda, tidak lagi bla bla bla. Faktanya sekarang jadi apa? Negara yang dipimpin oleh Taliban. Pendidikan perempuan tidak boleh dan harus bla bla bla. Ya melihat sendiri kok nggak tahu. Itu satu. Dua, tadi kalau tentang poin-poin daripada pendidikan ya sudah banyak yang ngomong ya, saya nggak usah ngulang. Sekarang saya mau nanya gini, apakah guru-guru kita itu bagus-bagus? Bukankah kemarin saya baru juga ngomong bahwa ada S2, S3 profesor yang kilat? Ngerti artinya ya? Betul. Apa kilat? Nah, ternyata gitu toh kilat itu caranya. Berarti yang ngeluarin ijazah kilat itu siapa? Udah gitu, sekarang saya mau nanya, apa mungkin yang SD, SMP guru-gurunya pasti bagus? Pertanyaan saya, untuk menciptakan guru yang baik
dan guru yang benar. Itu dididiknya harus mulai dari home educate atau karakter building. Karakter building itu harus dididik mulai dari sejak lahir, sejak di rumah. Lah, kalau misalnya gurunya umur 25, berarti 25 tahun yang akan datang kalau sekarang Nadine melakukan program seperti itu. Jadi jangan yang disalahkan cuma Nadine seorang, tapi sebenarnya kita-kita itu juga punya salah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya lagi. Apa benar ya JK itu concern pada pendidikan rakyat Indonesia? Bukankah yang mengajukan Menteri Pendidikan dan korup tapi ditutup book fair di Jerman itu JK? Terus 24% juga JK. Sekarang tidak bisa maju DKI 1, makanya JK bingung bayar hutangnya gimana. Jadi oleh sebab itu dicariin omprengan. Makanya kalau cari Menteri Pendidikan itu, carilah Menteri Pendidikan yang benar-benar dari kampus, dari akademisi, bla bla bla. Kan banyak orang yang ngomong kayak gitu. Pertanyaan saya, Pak Budi Gunawan, itu lulusan apa? Bukan kesehatan, bukan dokter, tapi jauh lebih bagus. Kenapa? Yang penting itu hati dan cinta kepada tanah air. Dan memang tulus bekerja, bukan tulus cari APBD atau APBN. Nah, jadi sekarang saya mau nanya, kalau memang Pak Budi itu nggak berhasil, kita itu yang pertama di ASEAN, bahwa kita sudah berhasil melakukan robotic operation antara Bali dan Surabaya, antara Bali dan Jakarta. Sekarang saya mau nanya, kalau sudah kayak gitu berarti kan bisa menghemat dokter. 1, 2, kedokteran kita bisa ini. Tahu Pak Budi ngomongnya apa? Jangan bangga dulu. Bisa ini jangan bangga dulu. Kalian banggalah kalau orang bule atau orang luar bisa datang berobat ke Indonesia. Benar kan? Nah, itu dong yang benar. Jangan menggemanya Taliban tapi ngomongnya pendidikan. Bullshit. Terima kasih. Ujian nasional dihapus ya. Kurang setuju ya Mbak ya. Karena ujian nasional atau kalau dulu kan Eptanas ya Mbak ya. Kalau dihapus sih ya nggak setuju lah, kan itu kan kan tolak ukur Mbak. Tolak ukur dalam kita sekolah. Kan di Jepang ada Mbak gitu Mbak, ujian nasional. Sebagai tolak ukur untuk ke jenjang ke atas gitu Mbak. Saya ada setujunya sih dengan pendapatnya Pak Jika bahwa kalau untuk studi banding dan sebagainya, Indonesia sebaiknya melakukan studi banding tuh ya ke India dan ke China, karena dua negara itu kan penduduknya banyak dan geografisnya juga luas ya seperti Indonesia begitu. Sedangkan untuk ujian nasional saya setuju ditiadakan karena itu menghabiskan biaya saja. Untuk apa? Toh akhirnya nanti siswa itu diterima di mana kan juga tergantung kemampuannya dia begitu. Ya, itu pendapat saya. Terima kasih. Sekolahannya tuh penting, di desa-desa juga harus dibangun, dibiayai sama pemerintah. Jangan uang sekolah nggak bayar daftar nggak saya, tapi baju buku mahal, jadi mereka males. Pendapatan mereka kan temen jualan padi sama buah-buahan, itu pun susah, pakai mobil sewa mahal. Jadi itu mencerdaskan rakyat. Jadi gurunya juga harus bisa ngajarnya, bisa cara ngajar muridnya. Itu kalau dulu waktu saya kecil sekolah tuh SD itu ada diajarin masak. Jadi supaya bisa masak, mamanya dia hobi itu dia bisa jadi koki juga boleh, bisa cari uang kan, nggak menyusahkan keluarga. Jadi sekarang mana ada, kagak ada diajarin masak-masak lagi. Itu boleh, itu guru-gurunya juga harus bisa ngajarnya, jangan sampai dipersuri. Itu banyak di kampung-kampung nggak ada sekolah, jalan kaki 1 jam nyebrang kali. Bagaimana itu mencerdaskan otak itu? Memang saya setuju dengan pendapat
Pak JK ya. Artinya kita belajar sama negeri Tiongkok, India, Jepang, Korsel, karena mereka bisa menciptakan sesuatu gitu. Dan juga kalau memang dilihat dari Indonesia juga bangsa kita lebih banyak sih dibanding Finlandia sama Singapura. Jadi kurang disiplin pun ada di Indonesia. Nah kalau soal UN bagus juga sih, jangan dihapus, karena memang dari pembicaraan pertama itu menjadi tolak ukur anak kita itu sampai mana sih gitu. Nah ini jadi Bu, ini kan anak saya kan dulu kan SD kan di swasta. Saya juga jadi bingung ini sekarang ini PPDB-nya kayak gimana gitu. Nah dari swasta saya kepengen anak saya itu masuk negeri. Nah kebetulan anak saya ranking 1 di sekolahnya. Saya berharap memang masuk negeri. Nah siandirannya kan tinggi. Tetapi ketika dia daftar PPDB, siandirannya rendah. Jadi kena tendang terus di SMP negeri. Kok saya bingung, kok ranking 1 di sekolah kok nggak diterima di negeri. Ternyata ada nilai fermentasi yang ada banyak siswa yang nggak ranking, tapi karena fermentasinya 100%, dan siandirannya tinggi. Nah saya bingung, kok anak saya fermentasinya 90%, tapi dia nilai siandira UN nilai akhirnya tinggi, tapi dapat PPDB rendah. Tapi bersyukurnya akhirnya di menit terakhir diterima di negeri. Mengapa tidak mengembangkan sendiri kurikulum pendidikan untuk Indonesia yang khas Indonesia gitu, yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai budaya, dan diusahakan bisa lebih baik dan menghasilkan murid yang benar-benar bermoral dan baik dan menguasai apa yang dipelajari dan tahu kegunaannya sehingga semangat belajarnya tinggi gitu. Kemudian untuk guru-gurunya itu supaya gaji dan moralitas guru ditingkatkan gitu, diperhatikan, dan karena murid itu meneladani apa yang guru lakukan gitu, dan guru perlu dievaluasi setiap tahunnya. Mungkin untuk mendengar kesulitannya atau keberhasilannya untuk disiaringkan di satu sekolah ke sekolah lainnya gitu. Dan untuk kurikulum itu bikinnya mungkin mengundang pakar-pakar pendidikan gitu untuk brainstorming bersama dengan murid-murid yang mungkin bisa pintar, bisa juga memberikan saran-saran atau ide-ide gitu atau pengalamannya. Mungkin kritikus itu pendidikan itu juga dilibatkan gitu supaya kurikulumnya yang dibuat itu betul-betul bagus gitu. Makasih ya. Kalau di kita kan pendidikannya ada yang SMU, ada yang SMK. Kalau yang SMK mungkin kita bolehlah ngikut ke Cina atau kita gandeng pabrikan, karena kalau yang SMK kebanyakan cita-citanya nih setelah tamat itu dia cari kerja. Beda yang SMA itu beda lagi. Itu kalau yang lokasi dekat pabrik. Tapi kalau lokasi biasanya nggak ada pabrik, kekayaan alamnya indah, itu bisa diajarin tuh di SMK. Pengembangan wisata kampung. Jadi ntar nggak teman sekolah itu pada merantau, padahal kampung dia sendiri dikembangkan itu bisa menghidupkan di sekitarnya. Tapi karena kadang-kadang sekolahnya full 6 hari di kamar terus, gurunya juga nggak ngerti cara mengembangkan bakat anak tuh. Jadinya ngapalinya materi mulu, padahal di belakang sekolahnya itu kalau kita bisa ngelola itu jadi wisata yang indah, bisa mendapatkan income yang banyak gitu. Itu pendidikan seperti itu kan harus digali, makanya gurunya lah yang didik dulu gurunya. Makasih nih. Saya setuju sih sama yang tadi. Emang gurunya dulu, Bu. Gurunya harus lebih pintar, lebih lebih biadab gitu, ramah begitu. Terus yang kedua ya IQ-nya, yang ketiga ya kesehatannya.
IQ-nya masih ditinggiin, kesehatannya juga ntar kalau kurang IQ, kurang kesehatan ya belajar nggak masuk. Ngantuk di sekolahannya. Oke, makasih. Saya rasa Nadiem juga tidak salah. Itu kan ujian negara ataupun apa, mohon maaf ya, itu riskan dengan korupsi ya, korupsi yang sudah mendarah daging, sudah berjamaah dan sudah jadi kanker. Nadiem mungkin angkat tangan ya untuk salah satu pencegahan atau mengobatinya, yaitu dengan kurikulum merdeka ya. Saya rasa nggak salah lah kita, katanya tadi ada yang ketinggalan 100 tahun lebih, ya kita mesti kejar lah. Kejar, paling tidak kita mendekati. Atau di dalam satu masyarakat Indonesia yang 270 juta lebih ini, ya sebagian besar kan memang masih rendah ininya, tapi kan ada middle, ada atas, yang atasnya pasti akan mengejar lah. Jadi salah satu suatu negara itu tidak semuanya akan rata gitu, pasti ada gradasinya gitu, tapi kita tetap mesti mengejar. Iya, ya rusak lah semuanya memang sekarang ini pendidikan kita ini, sistemnya ini kacau, masalah penerimaan juga kacau, masalah zona ini itu kita bingung, makanya yang bodoh, yang tua yang dimasukin duluan, yang muda, yang berprestasi dibelakangkan. Maka kembali lagi kita berpikirnya gimana ya? Ya itu kembali lagi karena segala sesuatunya ini yang bukan basicnya langsung main flop aja. Itu Nadiem kan apa dia? Bang Ojek apa yang Gojek itu ya? Kalau nggak salah. Dia bosnya Gojek. Bosnya Gojek kok. Iya, basicnya apa? Padahal di belakang-belakang dia kalau dia mau nurut, belakang-belakang dia itu kan banyak profesor pendidikan semua yang qualified. Ya itulah kembali lagi. Modal nggak ada, basic nggak ada, tapi bergaya-gaya mengatur nggak tahu dapat dari mana. Kita yang gampang saja ya Mbak ya, zona kurang dari berapa, 1 kilo apa berapa kilo ya? Iya. Tapi ternyata diselusuri lain wilayah, lain RW nggak bisa. Padahal berdekatan itu. Itu kemana? Katanya 1 kilo jarak zonanya bisa diterima anak setempat lokasinya itu. Tapi ya itulah, ujung-ujungnya ya pemain sulap yang bermain semuanya. Banyak kan kita ini, nggak usah itu, bukan ngasih umum lagi, ada yang minta AC lah, ada yang minta inilah. Sekarang bukan pemain sulap lagi, namanya Pak Tarno. Mau dibantu, yuk dibantu. Pak Tarnonya sekarang juga udah pensiun dia udah nyari ke jalan-jalan kan Pak Tarnonya, karena udah nggak dipercaya lagi kan pemain sulapnya. Tapi pemain sulap ini udah profesional. Jadi ya udah rusak lah, betul. Kita udah 10 tahun ini pendidikan kita ini sistemnya, baik, penerimaannya nggak jelas. Itu kembali lagi saya bilang, yang bodoh, yang tua dimasukin, logikanya kemana? Mungkin dia dalam waktu tua itu dia nggak mau sekolah, tapi dimasukin. Tapi yang muda, yang pintar, kenapa dikesampingkan? Itu pertanyaan kita sampai detik hari ini. Bilang zona mana? Kalau hitung-hitungannya kembali lagi saya bilang, ke depan ini mudah-mudahan kepemimpinan Pak Prabowo ini sesuai semuanya ini. Mereka sudah banyak belajar kepemimpinan pendahulu mereka itu. Pak Prabowo seorang militer dan bapaknya seorang begawan. Jangan sampai terulang kembali lah. Kasian. Zaman dahulu kan ada yang namanya apa? Dulu ada sistem triwulan, ya kan? Oh iya. Pada panas. Iya. Semester, dan sekarang mau dirubah lagi menjadi apa namanya, tanpa ujian nasional. Saya rasa itu kemajuan yang cukup bagus. Tapi sebaiknya sebelum dibuatkan sebuah keputusan itu kan mesti lebih baik dipertimbangkan lagi, karena saya khawatir kalau jika ada beberapa hal tahap-tahap yang dihilangkan, nanti generasi yang tercipta akan menjadi generasi yang istilahnya tanpa tanpa bimbingan, hanya generasi yang awang-awang, hanya mengira-ngira sendiri. Karena saya rasa sistem pendidikan, sistem merdeka ini kan murid diarahkan untuk berargumennya atau berdiskusi dengan sesama teman, Jeng ya. Jadi guru, mereka lebih aktif. guru hanya memantau dari jauh.
Sedangkan fungsi pendidikan adalah si guru mendidik kepada si murid secara langsung agar ada tercipta bukan hanya kedewasaan secara sosial, tapi secara pandangan secara dewasa juga gitu, Jeng. Ya. Dan juga kurikulum seperti dulu kan tahun-tahun 90-80 ya, setiap ada murid yang masuk kan selalu ada yang namanya pendidikan P4 ya, pendidikan penataran Pancasila atau apa. Karena kan nah semenjak hal itu dihilangkan, kita lihat generasi sekarang, banyak sekali generasi yang saya bilang kurang beradab lah kepada orang tua atau kepada gurunya. Dan juga pendidikan yang diterima sekarang memang hanya cenderung mementingkan nilai tanpa ada attitude ya, revolusi mental. Ya, betul. Iya, saya kira Pak JK benar ya. Ini kita ini nggak bisa disimilierkan dengan negara-negara seperti Finlandia begitu ya. Kita ini terlalu kompleks. Kalau kita ngomong masih di bawah ya. Kita lihat aja demokrasi kita macam apa ya, masih amburadul dan mesti dipaksa dulu, tanda kutip ya, paksa. Harus ada ujian ya. Kita negara penduduk yang jumlahnya besar, nggak bisa dibiarin dengan kemandirian masing-masing. Nggak ada, nggak bakal bisa terjadi itu. Kalau semua sudah maju nih ya, pendidikan sudah tinggi, boleh dibiarin itu masing-masing bisa mengerjakan tugas masing-masing. Tapi sekarang kan nggak bisa. Ini terlalu naif. Saya kira Pak Nadiem, coba Merdeka Belajar itu hasilnya apa? Nggak jelas itu. Sangat nggak jelas. Itu udah berapa tahun dia? 5 tahun toh? Nggak ada hasilnya. Kita ini yang jelas kan bisa diukur ya, bisa skor kita turun, banyak hal lah yang secara pendidikan kita itu semakin kurang ya mutunya ya. Jadi saya kira Pak JK benar, harus dikoreksi lah, harus sedikit lebih strict, nggak bisa dibebaskan. Ya, uang kokinya ada di sini loh Pak, bukan diangkut dari Kalimantan Pak. Kadangkala papaku itu meragukan kemampuanku loh, Jeng. Aduh bagaimana? Padahal tiap hari aku memasak untuknya. Iya, dia koki iya, marketing iya. Pokoknya sekarang itu yang namanya profesi yang paling itu jago adalah pembantu umum ya kan. Bisa lakukan apa saja. Ya pokoknya multi ya. Iya dong. Monggo Jeng. Ya, kita berbicara pendidikan. Saya termasuk orang yang nggak setuju ketika UN dihapus. Karena sejujurnya itu membuat sekarang, apalagi dengan sistem sekarang nih, dengan zona-zona, dengan segala macam, akhirnya yang masuk yang nggak jelas ini gitu, hanya yang dekat rumah masuk negeri, hanya jarak yang lebih dekat masuk negeri, sehingga nggak teruji gitu. Kemampuan anak-anak kita itu nggak ada. Sampai sekarang Merdeka Belajar saya nggak ngerti yang dimaksud Merdeka Belajar ini apa. Merdeka bolos, belajar boleh nggak boleh gitu, masuk boleh nggak boleh apa gimana, saya juga nggak tahu gitu. Jadi saya ingin sih dikembalikan seperti dulu gitu ya. Memang katanya kalau UN itu hanya bisa menjangkau orang tertentu yang mampu bimbel ketika menjelang UN. Tapi jangan lupa dengan si Danira sekarang juga nilai bisa dipesan. Mental kita mental pesanan masih ya, mental kita itu masih bisa dipesan, nilai bisa dipesan gitu ya. Jadi ada baiknya anak-anak kita kasih kepercayaan, kita kasih kepercayaan untuk bisa mengejar sekolah apa sih yang dia inginkan gitu loh. Dia mau masuk kemana sih gitu. Tidak seperti sekarang, anak saya harus kalah dengan yang nilai lebih rendah loh Mbak. Gitu. Sama karena dong kita. Iya, karena kita itu kan jauh dari sekolah nih, ada di ring 3 gitu ya. Kalah sama yang ring 1, ring 2 gitu. Jadi kalau yang ring 1 dan 2 nggak usah belajar, ongkang-ongkang kaki aja, lulus masuk sudah gitu ya. Lagi Pak FM. Ya silahkan. Ya, saya sih nggak terlalu merasakan perbedaan yang signifikan ya sistem pendidikan sebelum yang menteri yang sekarang dengan yang Mas Menteri ini yang sekarang. Iya. Cuman yang saya tahu itu UN dihilangkan atau dihapuskan itu
bagus ya, karena selama ini kan selalu dikomplain para orang tua murid. Saya juga setuju karena kan sistem pendidikan di negara ini kan belum merata, masih jomplang lah istilahnya. Jadi nggak tepat kalau dipakai UN sebagai syarat kelulusan. Ada juga sistem zonasi yang saya tahu itu pun masih dikomplain ya, karena nggak jelas, terus banyak murid-murid yang masuk lewat jalur yang tidak seharusnya, banyak kecurangan. Nah ya, ini sistemnya yang mesti diperbaiki lagi, bukan harus diubah-ubah. Nah yang saya komplain ini sebenarnya satu yang saya nggak habis pikir ya, itu sekarang ternyata masih berlaku 2 kurikulum. Jadi ini barusan tahun ajaran yang baru ini, yang kemarin Juli 2024, saya baru merasakan tuh anak saya satu di jenjang SMP dan satu lagi di SD masih. Itu ada 2 kurikulum. Jadi yang seharusnya ada buku-buku dari kakaknya bisa diwariskan, hanya beda tingkat, misalkan dari kelas 4 ke kelas 3 SD atau dari kelas 9 ke kelas 8. Itu harusnya kan cuma beda 1 jenjang bisa diwariskan bukunya, tapi ini nggak bisa karena beda kurikulum. Padahal hanya beda 1 jenjang tapi beda kurikulum, ya terpaksa bukunya ganti lagi. Nah itu sih yang jadi pertanyaan saya, ini harusnya diperbaiki, kenapa bisa sampai ada 2 kurikulum berlaku pada tahun yang sama. Itu merepotkan sih sebenarnya. Jadi sebagian pendapat Pak Yusuf kalau benar, ini kalau kita bicara benar salahnya dari materi yang disampaikan. Tapi kalau menilai figurnya enggak lah. Gitu ya. Teruskan. Ya, pertama saya tidak tahu ya, sebagai masyarakat apakah Pak JK punya ketersinggungan pribadi kepada Pak Nadiem, dan ketersinggungan pribadi itu di-extend oleh beliau kepada hal-hal yang sifatnya profesional. Tetapi sebagai masyarakat yang juga punya anak ya sekolah, saya pikir kebijakan yang dilakukan Pak Nadiem dan Kementerian Pendidikan ini sudah cukup bagus, walaupun belum sempurna. Dengan Kampus Merdeka itu anak-anak yang fakultas ekonomi bisa belajar internship di pertanian, anak-anak fakultas pertanian bisa internship bahkan di komersial dan seterusnya. Karena apa? Karena dengan demikian kita menyiapkan generasi yang lulus yang mampu untuk sesuai dengan bidangnya masing-masing, maksudnya ketertarikan si anak masing-masing, passionnya, dan juga lapangan pekerja yang ada. Jadi kreativitas anak-anak itu tumbuh. Begitu juga dengan model tematik pengajaran di SD, SMP, SMA, itu membuat guru-guru itu menjadi lebih punya kreativitas untuk mengembangkan challenge ya, ada challenge ya. Cara mengajarnya tidak menjadi robot yang hanya menyampaikan isi buku gitu. Jadi memang belum sempurna, tetapi jangan kembali kepada model pendidikan 32 tahun yang lalu yang dibanggakan oleh Pak JK itu, misalnya dengan ujian nasional. Kita tahu banyak yang kerasukan, banyak yang nggak siap dan sebagainya, di mana Indonesia juga beda-beda antara Jakarta dengan Aceh dan sebagainya fasilitasnya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Kampus Merdeka ataupun cara belajar Merdeka, guru penggerak dan sebagainya Pak Nadiem ini membawa Indonesia ke world class education. Tetapi apa yang diharapkan oleh Pak JK, mungkin ada baiknya Pak Nadiem dan tim melist, mungkin ada ketersinggungan pribadi yang dibawa-bawa ke sana kemari. Terima kasih. Oke, Mama mau nambahin. Maksudnya tuh mungkin ya, kalau Finlandia sih memang Mama setuju sebab agak terlalu jauh ya. Tapi kalau Singapura boleh lah, kan dekat, negara tetangga. Meskipun dalam alasan 2 hal itu yang memang betul. Dan kalau dilihat dari penduduk ya benar sih, Tiongkok, India. Kalau mau ya Amerika Serikat, kan besar juga penduduknya. Boleh studi banding juga untuk ke sana. Tapi ya intinya, cuman memang kalau Mama juga setuju dengan JK dalam hal ujian nasional. Memang itu harus tetap diadakan. Ada benernya juga apa yang dikatakan Pak Yusuf Kala, walaupun sebenarnya bisa dikombinasikan. Sebenarnya Finlandia kan memang terkenal sangat bagus sistem pendidikannya, di mana anak diajarkan untuk mandiri dan juga untuk mencoba mengeksplor, mencari tahu sendiri, aktif dalam
proses belajar mengajar. Jadi bukan hanya menerima satu arah, tapi juga harus bisa dan mau untuk belajar sendiri, menggali sendiri, kemudian juga berdiskusi secara kelompok dan sebagainya. Hal ini bisa dikombinasikan sebenarnya. Masalah dalam Indonesia pendidikan kita adalah kurangnya sumber daya yang bisa mengarahkan. Jadi guru bukan hanya sebagai sumber informasi, tapi juga sebagai coaching, pelatih. Dia yang mengarahkan murid-muridnya, men-trigger daya anak-anak tertarik untuk belajar. Mata pelajaran menjadi lebih menarik. Prosesnya bukan hanya saat di kelas cuma mendengarkan, tapi juga ikut terlibat langsung dalam proses belajar tersebut. Jadi keahlian atau skill tersebut yang dibutuhkan. Sumber daya resources manusia kita, guru kita masih terlalu konservatif. Itu yang perlu ditingkatkan. Kemudian memang yang satu hal yang memang saya setuju tentang ujian nasional. Karena kalau tidak ada ujian nasional dan dengan saat ini dan semua siswa pintar ataupun tidak bisa menguasai atau tidak menguasai mata pelajaran tetap dinaikkan, itu tidak ada daya saing, daya juang. Karena mereka pikir, saya nggak usah belajar juga bisa lulus. Akibatnya kan kualitas lulusan kita kan dipertanyakan. Kemarin kita ada kasus anak SMP di daerah tertentu itu tidak bisa baca tulis. Ya karena mereka walaupun tidak bisa baca tulis, mereka tetap harus dinaik kelaskan. Jadi ini saya rasa tidak pendidik ya, karena tidak ada daya juang, tidak ada kemauan yang lebih baik untuk belajar, untuk berprestasi. Ini saya rasa memang harus ditinjau kembali, walaupun sistem ujian nasional memang harus diperbaiki juga, harus dikontrol, harus distandarisasi juga. Jadi ya ada benernya, tapi juga masih bisa dikombinasikan menurut saya. Jadi Pak JK kan udah mimpin 2 tahun. Tadi kata Pak Mah, bener, kontribusinya apa Pak pas mimpin? Kok sekarang baru keluar-keluar? Terus yang berikutnya, memang sekolah kita terlalu banyak ya mata pelajarannya. Kayak yang luar negeri nggak ada itu apa? Agama. Tapi di kita belajar agama. Bahkan cenderung ada indikasi mabuk agama malah, ya nggak? Jadi harus dilakukan revolusi lah. Kita lihat negeri belakangan juga hampir jadi madrasah atau pondok pesantren yang wajib menggunakan atribut-atribut keagamaan. Jadi sekolah-sekolah kita ini lebih sibuk ke hal-hal yang bukan esensi pendidikan. Jadi lebih ke atribut aja. Kita lihat Singapura, sekolah negerinya, mana ada ngurusin kayak gini. Mereka tugasnya mencetak sumber daya manusia terbaik, bukan ngurusin yang kecil-kecil. Itu aja dari saya. Saya justru rada nggak setuju dengan yang tadi. Saya tahu persis jika itu dari dulu konsisten ujian nasional harus tetap ada. Dari zamannya dia memimpin dan waktu dia memimpin juga ujian nasional ada gitu loh. Setelah dia nggak memimpin, ujian nasional dihapus. Dan dia mengkritik dari dulu. Dan memang saya sangat setuju dengan jika ujian nasional itu dipakai salah satu kan untuk barometer standar benar-benar dari ujung kulon, ujung barat sampai ujung timur itu sekolahan itu sudah sampai mana sih gitu. Karena ya ini udah rahasia umum lah, pendidikan di Jawa dan luar Jawa itu timpang sekali. Persyaratan untuk mendirikan suatu sekolahan pun berbeda. Yang di sana harus, di luar Jawa cukup begini, di Jawa harus begini. Jadi memang nggak bisa dipungkiri gitu loh. Nah, ketimpangan ini mau diukur pakai ujian nasional itu. Saya pikir kembalilah ke ujian nasional itu memang salah satu cara. Cuma memang tidak saklek lulus nggak lulus. Nah, kalau nggak lulus seperti apa solusinya? Jadi bukan berarti juga hitam dan putih gitu loh. Karena itu sebagai alat ukur untuk melihat ketimpangannya sampai sejauh mana. Dan satu hal lagi, memang kita yang jadi masalah di kita itu
semuanya ya, mulai dari anak-anak sampai yang udah tua-tua ini adalah disiplin. Disiplin kita itu jauh sekali dibandingkan dengan luar negeri gitu. Jadi kalau kita hanya membandingkan satu ini satu itu yang nggak apple to apple gitu. Kita memang bangsa yang kalau saya bilang itu orang Surabaya bilang, yo iki loh. Seperti saya alami dulu waktu saya masih SMA dulu terjadi perubahan kurikulum dari bulan Januari ke bulan Juni. Waktu itu menterinya Daud Yusuf itu udah berubah. Terus ada lagi waktu kuliah juga terjadi lagi perubahan dari sistem paket ke sistem SKS. Jadi SKS ini kan sistem Amerika. Ya dulu sistem Belanda itu dokter anda gitu. Sekarang kita nggak tahu lagi gelarnya itu apa, macem-macem lah sekarang ini. Anak saya mamanya lulusan dari sejarah, dibikin hum sarjana humaniora, sarjana gue dibikin AMD, ahli media. Kalau dulu kan BA, BST, BCHK segala macam. Nah sekarang udah berubah semua ini ya, terus SKS. Dulu orang kuliah itu bisa 5 tahun, sekarang 4 tahun udah selesai. Itu gimana ini? Jadi amburadul sekali sekarang ini. Saya alami 2 kali perubahan itu. Dari 85 itu terjadi perubahan dari sistem paket ke sistem kredit. Jadi mengulang itu. Jadi itu sejak tahun 85 itu ya saya terjadi perubahan itu. Jadi sistemnya itu sistem bagaimana ini nggak ngerti. Sistem gado-gado apa sistem apa nggak ngerti. Terjadi kericuhan menurut saya lihat di lapangan. Kenapa terjadi kericuhan? Karena banyak titipan. Ya, mereka sistemnya sudah bagus, tetapi sistem yang bagus itu kan perlu kita, karena saya juga buat sistem, perlu kita lihat di lapangan. Yang membuat sistem harus ngakuin, kadang-kadang kita harus banyak belajar di lapangan. Di lapangan itu jauh mereka lebih pintar karena mereka mengerti lapangan. Jadi banyak titipan sehingga terjadi kericuhan. Kenapa? Zonasi yang jauh bisa masuk, yang dekat nggak bisa masuk. Karena sudah dititip-titip dulu, gitu loh. Jadi misalnya saudara saya dari daerah mana bisa masuk ke tempat saya gimana? Titip saya maju. Nah, alasan seperti itu. Yang kedua mengenai pendidikan, saya sangat sedih sekali ya, karena saya mengalami dengan anak saya. Anak saya ini sekolah di swasta, itu nggak gitu pintar, ya, sampai kelas 2 SD dia. Ya, habis itu saya dapat kesempatan, anak saya masuk beasiswa di sekolah internasional. Ibu tahu, anak saya itu pintar sekali dikatakan. Dia Inggrisnya nggak bisa. Tetapi matematika dikatakan pintar. Padahal di sekolah nasional dia biasa aja. Tetapi begitu masuk internasional, anak saya, wah, pintar sekali anaknya matematika. Ya. Nah, tetapi kenapa anak saya bisa begitu? Karena di nasional itu mengajarkan kita menghafal. Luas adalah panjang kali lebar. Keliling ya gitu. Tapi kalau di internasional dia mengajarin bagaimana menganalisa. Ya. Sudah habis itu di internasional itu anak saya kan nggak bisa ngomong, nggak mau ngomong. Akhirnya sekarang jadi pembicara ya, anak saya sampai kuliah jadi pembicara dan terkirim di ASEAN kemarin ya. Itu kenapa bisa begitu jauh sekali perubahannya ya? Karena di internasional itu mengajarkan dengan kasih ya. Dia ngajarin, kapan anak saya selalu, saya ingat sekali itu anak saya waktu kelas 3 SD, setiap maju presentasi dia izin ke toilet. Sampai gurunya kasih izin, terus kasih izin. Sampai akhirnya dia giliran dia maju, tidak ada lagi pilihan. Dia izin ke toilet, silakan. Akhirnya dia kembali, dia harus presentasi. Lama-lama dia jadi itu pintar gitu loh, bicara. Tapi abis itu masalah dia nggak gitu pintar. Abis itu masalah kurikulum, kan saya harus ikut ujian nasional waktu itu ya. Ujian nasional panas gitu lah kalau kita di SD nasional ya. Wah, dia selamat. Kalau saya bilang dia ikut etapnas, aduh pasti hancur nilainya. Dan saya tak khawatir lagi nilainya pada ujian Cambridge-nya. Tapi saya bekerja di perusahaan nasional yang cukup besar di Indonesia ya. Kita mempunyai 2 sekolah, satu internasional, satu nasional. Dan saya mengatakan, melihat itu karena saya buat sistem di sana ya, saya mempelajari sekolah itu. Jadi saya bukan sistem pengajaran ya, saya sistem finance. Jadi di
saya beberapa kali bicara dengan sekolah nasional, kita harus mencontoh seperti sistem internasional itu. Mereka katakan biaya, bukan masalah biaya, ini masalah cara kerja. Contohnya ujian Cambridge itu ya, mereka dari Cambridge, London, kirim ke Indonesia, itu tidak pernah ada bocor satupun. Kenapa kita yang di lokal bisa bocor? Bisa malam-malam itu banyak jawaban yang beredar, ya kan? Sudah habis itu yang diuji di Cambridge itu adalah dasar-dasar dari misalnya semua kayak matematika contohnya. Luas itu apa? Sederhana sekali, sehingga anak-anak yang internasional ini dapat ujian bagus-bagus gitu. Anak saya bagus ujiannya. Tetapi kalau anak nasional ini ya, maaf ya kalau kita lihat, kita harus lihat perbandingan. Kenapa nilai kita begitu ya? Ujian nasional ini anak saya mengerikan gitu loh. Kayak kita mau jadi insinyur aja, anak SD disuruh menyelesaikan matematika yang begitu rumitnya. Nah, kok nggak dinilai dasar suatu penilaian itu kan standar itu kan nilai sesuatu yang standar di tes ya kan. Kalau dia sudah lulus standar ya sudah, berarti dia bisa, selebihnya tinggal pengembangan. Sehingga jadi kita ada di kerjasama dengan Singapura. Yang sekolah internasional dan nasional ini kerjasama dengan Singapura. Jadi Singapura mengambil anak-anak Indonesia ini untuk dikasih beasiswa full. Ini yang sangat menyedihkan sekali, saya lihat di depan mata saya. Waktu anak nasional dipanggil oleh kepala sekolah karena dia terpilih, lulus tes, dan akan menghadapi interview. Dia seorang ibunya jualan di sekolah. Waduh, kalau saya bisa berlinang air mata lihat. Anak itu dipanggil oleh kepala sekolahnya untuk dikasih penghargaan. Kamu dipanggil oleh kepala sekolah loh. Hah? Kenapa? Saya salah apa? Saya melihat guru yang manggil itu sangat sedih sekali. Seorang anak dipanggil karena dia terpilih untuk menghadapi interview, dia mengatakan saya salah apa? Dia bukan menghadapi kepala sekolah terlebih dahulu, tetapi dia mengatakan kepada guru, emangnya saya salah apa? Sampai saya dipanggil oleh kepala sekolah. Sedangkan anak internasional dipanggil, kamu dipanggil oleh kepala sekolah tuh. Oke. Dia ketemu kepala sekolah, halo sir, katanya. Kamu panggil saya? Dari situ kita melihat bagaimana contoh pendidikan. Dan kalau internasional tuh pendidikannya mengajar realita di depan. Bagaimana? Ini loh, contoh loh, yang gampang dinalar oleh anak-anak. Contohnya anak-anak TK tuh kumpul daun, di belakang daun tuh ada nama. Kamu punya daun ada berapa? Kalau saya melihat di sekolah nasional, banyak tekanan, harus menghafal, harus bisa, catat ini, catat itu, pelajarannya melebihi kayak anak SD itu harus menjadi seorang insinyur gitu loh. Karena itu saya bilang saya sangat sedih sekali. Ini hasrat pribadi saya, cobalah, saya sudah pernah bicara dengan orang DPR bagian pendidikan, giliran waktu itu ketemuan ya, Pak bagaimana nih pendidikan kita, kenapa gini, begitu timpang Pak, padahal kita jangan bicara internasional lah, tapi kita meniru aja lah gitu. Cara mereka internasional tuh mengajarkan gitu loh. Bukan dari sisi biaya. Tetapi kan mereka susah, sangat sulit merubah ini gitu loh. Ya, saya sangat sedih. Itu aja ungkapan pribadi saya. Jadi tolonglah itu jangan banyak tekanan, terutama anak SD, SMP begitu kan. Mereka lebih baik cara mereka bergaul ya, itu lebih baik lah. Kayak internasional kan dilihat sampai dia pergaulan anak itu. Kalau mereka hukumannya cuma suruh nulis peraturan. Kalau anak SD nasional ini kalau dimarahnya kejam loh, Bu. Bisa dibentak-bentak anak itu, kadang-kadang ya namanya guru ya, kadang-kadang terlontar kalimat-kalimat yang kurang tepat lah gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita cara mengajar lah yang harus dirubah, jangan banyak beri tekanan kepada anak SD, SMP itu aja. Pelajaran sih cukup anak itu mengerti, bisa baca, bisa tulis, SD sudah cukup lah. Nanti SMP ditambah lagi, jangan begitu banyak. Sehingga anak tuh malas sekolah tuh mempersulit saya katanya gitu loh. Bukan internasional, saya datang ke sekolah itu rumah kedua. Jangan anak datang ke sekolah mempersulit hidup saya gitu. Makasih Bu ya, sudah panjang. Makasih Bu. Terima kasih kembali Pak Junaidi atas opininya, dan mitra bisnis. Kami cukupkan sampai di sini dulu untuk sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.